Kita mulai Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini 12 Maret 2023 kita bisa bertemu kembali dalam ngaji kitab hadis Bulughul Maram yang seperti biasa bersama dengan Ustadz Dr. Ahmad Junaidi LCMA. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Tema pembahasan di ngaji kitab di pertemuan ke-37 ini adalah masih melanjutkan dari bab sebelumnya, yaitu sifat-sifat sholat. Dan mungkin diberikan pengantar Ustadz karena pekan depan sudah akan memasuki Ramadan. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Selanjutnya saya berikan kepada Ustadz Junaidi untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi sahbihi wa man wala. Rekan-rekan sekalian, jamaah ngaji kitab Bulughul Maram yang dirahmati Allah. Ini kita baru pertama ya bergeser ke malam ini karena kondisi satu dan lain hal. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi niat baik kita insya Allah untuk melanjutkan ngaji kita. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Bersalawat kepada baginda kita Muhammad SAW. Kita juga berdoa mudah-mudahan kita selalu dalam niat yang baik, niat yang tulus, yang ikhlas dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kurang dari 2 pekan lagi, sekitar 10 hari lagi ya. Kita akan masuki bulan suci Ramadan. Ada sebuah riwayat dan dinilai hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Bahwasanya di zaman Rasulullah SAW ada 2 orang sahabat berkawan dekat, karib. Kemudian dua-duanya pergi berjihad, ikut dalam peperangan. Kemudian dengan takdir Allah, salah satu di antara keduanya meninggal terlebih dahulu. Sementara yang satu lagi masih hidup setahun kemudian. Kemudian selanjutnya sahabat Thalhah ibnu Ubaidillah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, bermimpi bahwa temannya yang meninggal kemudian setelah setahun, ya, itu ternyata lebih dahulu atau mendahului masuk surganya daripada temannya, sahabatnya yang mati syahid. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah heran, kebingungan. Maka kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Thalhah, "Alaysa qad makatha ba'da hadha sanah?" Bukankah orang yang
meninggal setahun kemudian tadi masih hidup setahun berikutnya, tahun lagi, gitu ya. Qala bala, iya benar Rasulullah. Qala qad adraka Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan orang tadi bertemu dengan Ramadan. Adraka Ramadan, berjumpa dengan Ramadan. Wa shalla wa sajada mi'at. Salat, ya, sujud ratusan rakaat. Ini salah satu poin yang bisa kita simpulkan dari riwayat ini, bahwa bertemu Ramadan adalah salah satu poin penting yang bisa membuat lompatan, bisa membuat orang yang bertemu dengan Ramadan dan mengoptimalkannya dengan sebaik-baiknya, ya, bisa tergolongkan, bahkan bisa mengalahkan, ya, masuk surganya orang yang mati syahid. Padahal kita tahu ya, mati syahid adalah sesuatu yang luar biasa, di mana kita semua diingatkan dalam hadis untuk benar-benar berharap, atau paling tidak pernah berharap, meniatkan. Ya, karena kalau tidak, merupakan salah satu cabang kemunafikan. Man mata walam yaghzu. Orang yang meninggal dunia kemudian dia tidak pernah berperang, berjihad. Au yuhaddits nafsahu bil ghazwi, atau meniatkan dirinya untuk ikut berjihad. Mata ala syu'batin minan nifaq. Maka ketika dia meninggal dalam salah satu cabang kemunafikan. Niat. Ya. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, kakak, adik semuanya, niat sesuatu yang luar biasa. Man talaba syahadata bisidq. Orang yang berharap mencari mati syahid dengan jujur, dengan sebenar-benarnya. Ballaghahu Allahu manazil syuhada. Allah akan sampaikan dia kepada posisi orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasihi. Walaupun kenyataannya ia meninggal di atas tempat tidurnya. Panglima Islam Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid. Hampir tidak tersisa dari tubuhnya dari tusukan pedang, tusukan panah. Ya, kita kenal sebagai panglima perang yang luar biasa. Tetapi Allah takdirkan beliau meninggal di atas tempat tidur, tidak di medan peperangan. Apakah itu tidak mendapatkan pahala syahid? Tentu beliau tidak diragukan lagi ya. Talabus syahadahnya, mencari mati syahidnya. Jadi, ini kemudian menegaskan kepada kita untuk benar-benar merasakan kerinduan, merasakan untuk bertemu dengan Ramadan, berharap bertemu dengan Ramadan dengan serius. Salah satunya kita buktikan dengan persiapan. Salah satunya kita buktikan dengan doa. Ya, betul-betul berharap bisa bertemu dengan Ramadan dan bisa mengoptimalkannya. Karena kepedulian kita pada syiar, ya, syiar agama Allah ini, rukun Islam ini, itu adalah pertanda ketakwaan hati. Karena ya, orang yang tidak peduli dengan syiar-syiar Allah, itu tanda ya, bahwa dia tidak peduli dengan agama. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu tanda ketakwaan hati.
salah seorang ulama dari mazhab Hambali, Ibnu Muflih Al-Hambali, dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, mengingatkan kita satu hal. Yang kata beliau katakan, min ajimi ma ra'ait, hal yang menakjubkan, hal aneh yang saya pernah lihat, bagaimana manusia itu begitu sedih, menangis, berduka terhadap kesulitan hidup, ya, pendapatan yang minim, harga yang melambung, hal-hal duniawi semuanya membuat dia sedih, tapi tidak pernah tersentuh. Maaf, tadi sempat nge-lag ya. Saya lanjutkan kembali. Ya. Jadi, ya mas sekalian, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan bahwa sebelum tadi nge-lag ya, betapa Ramadan ya, dengan segala kelebihannya harusnya mampu kita optimalkan agar kita tadi mendapatkan keutamaannya dengan ya, serius mempersiapkan diri, berdoa dan mengoptimalkan. Dan juga tanda ketakwaan hati kita. Ibnu Muflih Al-Hambali dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah tadi mengatakan, ya, orang yang tidak peduli itu tanda terhadap agamanya ya, kondisi keagamaan yang ada di sekitarnya, pada dirinya atau sekitarnya, itu tanda orang tadi qillatul ihtimam, qillatul ihtifad, al-iltifat bid-din atau bidinihi. Menunjukkan minimnya perhatiannya terhadap agama, wa 'idhamid dunya bi'aini, dan begitu membesarkan perkara dunia dalam pandangan. Ini tentu satu kondisi yang tidak sepatutnya demikian terjadi pada seorang muslim. Bahkan sebaiknya dia memiliki kegundahan, kekhawatiran jika tidak mampu mengoptimalkan, tidak tergugah ya, untuk mengoptimalkan syiar-syiar agama. Ya. Di sisi lain, jamaah sekalian, ya, dengan kita mempersiapkan diri, dengan kita berdoa ingin Ramadan dan berharap
mempersiapkan diri bertemu Ramadan dan berharap bisa optimal pada bulan tersebut, kita akan terhindar dari ancaman Rasulullah. Khaba wa khasira, dalam beberapa riwayat dengan lafaz seperti tadi, khaba wa khasira, celaka dan merugi. Atau dalam lafaz yang lain, raghma an tumri'in, ya, celaka, merugi seorang yang adraka Ramadan falam yukfar lah. Bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi tidak ada dosa-dosa yang diampuni. Karena tidak pernah mempedulikan, tidak pernah mempersiapkan. Ya. Jadi kesiapan, kepedulian ini adalah gerbang untuk kita bisa mengoptimalkan. Ketika tanpa persiapan dia memasuki Ramadan, seperti orang yang olahraga tanpa pemanasan tiba-tiba kram, merasa lemas, subuh dari pagi sampai malam tidur, beralasan namus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Hanya diisi dengan tidur, 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 tidur. Ramadan selesai, falam yughfar lahu. Tidak ada dosa-dosanya yang diampuni. Padahal pada setiap malam Ramadan, lillahi utaqa minan nar, wa dzalika fi kulli lailah. Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu setiap malam. Ya. Jadi kita peduli, kita mempersiapkan diri, kita lanjutkan doa agar bertemu doa Ramadan. Ya. Pertama memang agar kita lebih siap, juga menata niat, menata agenda. Ya. Apa-apa yang dibutuhkan bisa dipersiapkan lebih awal. Yang kedua, kita juga agar terhindar dari ancaman ini. Bahwa kan ada juga orang-orang yang bertemu Ramadan tapi tidak juga membuat dia menjadi sesuatu yang istimewa, sesuatu yang lebih, karena tidak ada kepedulian, ya, tidak ada perhatian dan persiapan yang lebih. Mudah-mudahan sisa-sisa hari ini, ya, kurang lebih hampir 10 hari ini, kita bisa gunakan untuk persiapan-persiapan, untuk semakin teguhkan niat kita dengan doa-doa kita bertemu Ramadan dan dapat mengoptimalkan. Terakhir mungkin saya ingin ingatkan bagi terutama yang perempuan, ya, ibu-ibu atau saudari-saudari, mungkin kalau kita mungkin sudah lunas hutangnya, ya, barangkali ada saudari kita, keluarga kita yang belum lunas hutangnya. Nah, termasuk persiapan yang paling penting juga adalah melunasi hutang Ramadan. Masih ada tersisa 9 hari Tuhan. Dan ini pernah juga dialami oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dia baru sempat mengqadha puasanya, hutang puasa Ramadannya di bulan Syawal lima kali Rasulullah SAW. Karena kesibukan beliau mengurus Rasulullah SAW. Karena itu para ulama mengatakan, ya, yang mengundur-undur hutang puasa sampai bertemu dengan Ramadan kembali, bertemu Ramadan lagi, kemudian masih juga belum lunas, nah, karena meremehkan, mengulur-ngulur, menganggap enteng, maka dia berdosa dan tetap memiliki wajiban untuk membayarnya setelah Ramadan. Tapi yang tidak sempat membayarnya karena udzur, karena memang benar-benar syar'i, ya, mungkin sakit yang lama atau apa istilahnya nyundul begitu, ya, hamil lagi. Nah, bukan kesengajaan tapi juga karena udzur syar'i, mudah-mudahan tetap diampuni oleh Allah dan, ya, tetap memiliki kewajiban untuk menjaga. Artinya, ya, kalian, ya, salah satu persiapan yang penting tadi pertama dari para ibu, saudari-saudari sekalian, membereskan, melunaskan hutang puasa kemarin. Sehingga betul-betul masuk Ramadan tanpa kita memiliki beban hutang yang telah lalu. Wallahu a'lam. Ya, ini pengantar yang bisa saya sampaikan terkait persiapan kita menjelang bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa bersamaan, ya, bisa mulai bertarawih di malam Kamis, ya, karena secara ilmu falak atau astronomi internasional pun memang diperkirakan jatuh pada hari Kamis, tapi mungkin kita masih menunggu di malam Rabu, ya, pemerintah kita melakukan sidang isbat menetapkan awal Ramadan. Mudah-mudahan ini juga bagian dari hal yang membuat kita juga
bisa mengoptimalkan Ramadan dengan kebersamaan, sama-sama melaksanakan dengan penuh khidmat, ya, penuh ketulusan, sehingga mudah-mudahan tujuan dari Ramadan itu sampai insan paripurna, insan taqwa, insan muttaqin, ya, yang semakin paripurna bisa diraih, bisa didapatkan. Allahumma waffiqna lis-siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa salihil a'mal. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, kekuatan, dan petunjuknya pada kita untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, melaksanakan qiyam Ramadan, tarawih, dan juga berinteraksi dengan lebih layak lagi, lebih pantas lagi, lebih intens lagi dengan Al-Quran. Minimal dengan membacanya lebih banyak. Nah, dan juga amal-amal soleh lainnya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufiknya, sehingga kita bisa mengoptimalkan bulan suci Ramadan ini. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Mari kita masuk sekarang bab sifatus salat, ya, yang ketiga sekarang, ya, sudah. Hadis nomor 274. Kemudian nanti paling tidak kita tuntaskan sampai 280. Ya, nanti Ramadan kita masuk ke hadis berikutnya. Silakan. Ya. 274 jika ada yang ingin membacanya. Silakan bagi teman-teman yang berkenan membaca, silakan. Pak Agus Sugiono. Siap Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbir wal qiraah alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'ah am yusahid ra'sahu wa lam yusawwibuhu walakin yadnih Baina. walakin Baina. baina dzalika wa kana idza rafa'ah minar ruku'i am yasjud hatta yastawiya qa'ima wa idza rafa'a minas sujudi lam yasjud hatta yastawiya jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyyata wa kana yagrisu rijlahu yusra wa yansibul yumna wa kana yanhay an ugabatis syaitani wa yanhay ayyas tarishar rajulu dira'aihi tirosas sabu'i wa kana yahtimus sholah bitaslim akhrajahu Muslim walahu ilatun. Baik, jazakallah khair. Bagus. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yastaftihu salata bitakbir, memulai atau membuka salat dengan takbir. Kemudian wal qira'ata, ya, salat takbir tidak disebutkan doa iftitah, ya, karena syirk. Kemudian membuka dengan bacaan, memulai dengan bacaan alhamdulillah, bilhamdulillah. Tidak disebutkan dengan basmalahnya. Ya, nanti kita akan bahas lebih panjang. Bahkan idza raka'a adalah Rasulullah SAW apabila beliau ruku, lam yushkhis ra'sahu, tidak menundukkan, ya, ke bawah, ya,
Walam yusawwibhu, tidak terlalu ke bawah dan tidak juga terlalu ke atas. Walakin baina dzalika, antara itu. Jadi lurus, ya. Wa kana idza rafa'a min ar-ruku', ya. Dan apabila sudah bangkit dari ruku, berarti berdiri i'tidal, lam yasjud, tidak segera sujud, hatta yastawiya qa'iman, sampai benar-benar berdiri tegak. Wa idza rafa'a min as-sujud lam yasjud. Dan apabila beliau ya sudah bangkit dari sujud, tidak sujud kembali, hatta yastawiya jalisan, sampai benar-benar duduk. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyah. Dan beliau yaqulu di sini bisa berarti yaf'alu, ya. Asal artinya yaqulu mengatakan, tapi ini melakukan. Yaf'alu. Dan beliau melakukan pada setiap 2 rakaat tahiyyah. Ya. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna. Ya. Setiap 2 rakaat tahiyyah beliau ya meluruskan ya kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Wa yanha 'an uqbati syaitan. Ya. Dan melarang cara duduk setan. Nanti ada tafsirnya seperti apa yang dimaksud uqbatus syaitan, cara duduknya setan. Wa yanha, dan juga beliau melarang ayaftarisha ar-rajulu iftirasha dhira'ihi iftirasha as-sabu'. Rasulullah melarang membentangkan kedua lengan orang yang sedang salat seperti binatang buas yang sedang merentangkan kedua tangannya. Wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim. Ya. Dan beliau salam ya menutup salat dengan salam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, akhrajah Muslim wa lahu illah. Ya. Ilahnya apa? Yaitu rawi dari Abu Hurairah. Seperti yang disebutkan di nomor 1 sahih. Hadisnya sahih Muslim ya. In kanat riwayatu Abil Jauza an Aisyah musnadah. Ya, dengan syarat Abu Jauza meriwayatkan ini dari Aisyah betul-betul bertemu bersambung. Ya. Baik, kita lihat di slide berikutnya beberapa pembahasan. Tadi secara bahasa yushkhis, artinya menundukkan ya. Juga walam yusawwibhu ya. Tapi tengah-tengah. Taswiyah, tidak ke atas, tidak ke bawah. Walakin baina dzalik. Kemudian sabda Rasulullah, perkataan sahabat Aisyah, istri Nabi, yang mengatakan ya wal qira'ah bila seperti itu Anas, Malik dan Ubay. Pendapat ini juga pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan juga ada beberapa ulama lain dengan hujahnya, alasannya adalah hadis ini. Tapi kemudian ulama yang lain menjawab ya, bahwa yang dimaksud dengan qarabil hamdulillah alamin istilahnya bukan tidak menyebutkan Al-Fatihah, tapi menyebutkan istilahnya surat, membaca surat Al-Fatihah. Ya. Karena Al-Fatihah juga diberi nama kadang alhamdulillah alamin. Kadang-kadang al-falaq qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi yang dimaksud kata para ulama lain di sini adalah ya suratnya, surat Al-Fatihah. Bukan berarti basmalah tidak termasuk dari bagian. Ya. Jadi bukan berarti basmalah tidak masuk dalam Al-Fatihah. Ya. Kemudian wa fi kulli rak'ataini tahiyyah. Setiap 2 rakaat beliau bertahiyat, ya. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ini menunjukkan tasyahud awal disyariatkan, dan tasyahud akhir ya disyariatkan. Kemudian sabda perkataan Aisyah, wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna. Beliau membentangkan kaki kirinya dan mengangkat kaki kanannya. Ini disebut dengan iftirosh ya.
Jadi berarti sama seperti duduk antar dua sujud. Dan ketika tasyahud seperti itu. Ya, ini ya, tasyahud ini juga pendapat Hanafiyah seperti itu. Tasyahud itu seperti sujud antar dua sujud, duduk antar dua sujud. Nah, tapi riwayat lain, riwayat Abi Humaid yang sudah pernah kita singgung dulu, membedakan tahiyat awal seperti tadi, ya, tahiyat awal seperti tadi, apa? Seperti duduk antar dua sujud, sementara ya tahiyat akhir ya, iftirosh seperti ya duduk di atas pantat itu. Nah, ulama berbeda pendapat. Terutama di sini yang 2 rakaat. Kalau yang 4 rakaat jelas ya tadi kan ada tahiyat pertama dan tahiyat kedua. Yang seperti subuh atau salat sunnah yang 2 rakaat. Ya kan? Apakah iftirosh atau tawarruk? Ya. Nah, kalau menurut beliau sini penulis pensyarah menurut beliau ini boleh, dua-duanya boleh dipilih. Minal af'al mukhayyar fiha. Jadi kalau kita perhatikan ada yang terutama kalau yang 2 rakaat seperti duduk antara dua sujud ya karena ada pilihan. Monggo tidak perlu diperbutkan, ya, intinya ada dasarnya masing-masing. Baik, di slide berikutnya masih kita pembahasan hadis ini. Tadi wayanha an uqbati syaitan. Tadi melarang duduknya setan seperti apa? Ada 2 penafsiran, ya. Yang pertama, ya, duduk ya ayyaftarisha qadamaihi, kedua kakinya dilentangkan ke belakang. Kemudian duduk di tanah atau di alasnya itu dengan 2 pantatnya. Jadi apa? Begini ya, kakinya ke belakang terus pantatnya di tengah. Ini tafsir yang pertama. Ya. Tapi ini tafsir ini termasuk oleh sebagian al-Abadilah, ulama yang bernama Abdullah yang dari Madinah ya. Ini masih boleh. Jadi ini bukan yang terlarang. Jadi kakinya begini, baru pantat di atasnya pantat. Ini masih ada yang membolehkan. Yang sebenarnya iqa, masalahnya iqa. Nah, ini masih boleh. Jadi kedua kakinya, kemudian pantatnya di atas kaki, ya, tumit. Yang tidak boleh adalah seperti tadi, tapi ya, meletakkan pantatnya di mana? Di alas atau di bumi atau di lantai, di ubin, ya. Ya, itu seperti anjing yang ya, nempel gitu. Nah, ini tidak boleh. Jadi makna larangan Rasulullah duduk seperti duduknya anjing, itu duduknya setan. Kemudian larangan membentangkan lengan, nempel juga seperti binatang itu semuanya. Jadi cukup yang menyentuh adalah telapaknya, bukan lengannya. Ya. Ketika sujud ya tentunya. Dimana Rasulullah juga melarang kita menyerupai hewan saat sholat. Ya. Seperti turun seperti ketika mau sujud, ada larangan seperti turunnya onta. Ya. Jangan menoleh seperti menolehnya apa? Serigala. Jangan membentangkan seperti bentangannya binatang buas. Jangan duduk di atas apa? Pantatnya langsung menempel ke lantai atau ke bumi ini seperti anjing. Atau juga seperti ada larangan karena kril gurab seperti patukannya burung elang, burung gagak.
mengangkat tangan saat salam. Ya, seperti ekor kuda. Ini ada beberapa larangan-larangan yang diserupakan dengan gerakan-gerakan binatang. Minta ke Allah, minta ke Allah. Kemudian perkataan Aisyah, sebentar. Maaf sebentar ya. Yang terakhir perkataan Aisyah, bismillah, lanjutkan kembali. Wa fi qauliha, dalam akhir hadisnya, kana yakhtimu sholata bit taslim. Tentu salat tadi dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Ini makanya kemudian definisi salat ya. Ya. Aqwalun wa af'al mustaftah. Perbuatan, perucapan yang dibuka dengan takbir, muhtatamatun, dan ditutup dengan salam. Jadi ini masih berbicara tentang sifat salat secara umum, ya. Masih ada tentang takbir, ada tentang bacaan Fatihah, tentang gerakan posisi i'tidal, posisi duduk antara dua sujud sampai salam. Jadi ini masih pembahasan yang global ya, artinya pembahasan gambaran salat secara umum. Nanti ke depan hadis-hadisnya mulai yang rinci-rinci. Monggo. Hadis berikutnya 275. Silakan. Yang ingin membacanya. Silakan bagi yang berkenan untuk membaca. Hadisnya pendek. Dipersilakan. Izin Ustadz membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mangkibaihi idza ftataha shalah wa idza kabbara liruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i muttafaqun alaih. Khair Ustaz. Jazakallahu khair. 275 wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, Ibnu Umar dan ayahnya Umar bin Khattab. Bahwasanya Nabi SAW kan yarfa'u yadayhi hadwa mankibai. Nabi SAW ini hadis fi'li semua ya. Sahabat menceritakan perbuatan Nabi. Rasulullah mengangkat kedua tangannya di sekitar atau sejajar dengan kedua pundaknya. Idza ftataha shalat, kapan itu? Saat membuka salat. Saat bertakbir, idza kabbara liruku, bertakbir hendak ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, saat beliau mengangkat kepalanya dari ruku. Ini kapan angkat tangan? Ini mulai detailnya ya. Satu-satu perbuatan. Ya. Kapan Rasulullah mengangkat tangan? Ya, sejajar dengan tadi kemarin ya, sekitar telinga atau sekitar sejajar dengan kedua pundak. Itu saat takbir membuka salat, itu takbiratul ihram, ketika akan rukuk dan ketika bangkit dari rukuk. Hadis sahih muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Bisa kita lihat slide berikutnya. Nah, pembahasannya apa saja? Fil hadis syar'iyatul, setelahnya, slide berikutnya. Ya, berikutnya. Ya. Jadi dalam hadis ini ada tentang syariat mengangkat kedua tangan di 3 tempat tadi. Iftitah, takbir atau takbiratul ihram, akan rukuk dan bangkit dari rukuk.
Kemarin juga sudah kita singgung tentang takbiratul ihram. Ya. Ya, ini tentang mau ruku dan setelah ruku, bangun dari ruku, ini sudah dijelaskan oleh hadis ini. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi, ini sudah ijma para ulama kecuali penduduk Kufah. Juga Al-Hanafiyah, pendapat Hanifiyah, ya, bahwa mengangkat tangan hanya di takbiratul ihram. Ada riwayat dari Ibnu Umar bahwasanya beliau mengatakan tidak melihat Nabi melakukan itu selain takbiratul ihram. Tapi di hadis ini Ibnu Umar sendiri mengatakan juga mengangkat tangan saat mau ruku dan saat bangun dari ruku. Juga ada riwayat Ibnu Mas'ud, ya, bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangannya pada takbiratul ihram, kemudian tidak mengulangi lagi, tidak melakukan mengangkat tangan lagi. Ya. Tapi kemudian para ulama menjawab, ya, bahwa riwayat hadis tadi, ya, yang mengatakan tidak melakukan selain mengangkat tangan, ya, selain takbiratul ihram, itu yang pertama tadi riwayat Mujahid, ya, yang menceritakan dari Ibnu Umar, itu ada rawi yang lemah. Ya. Ada namanya Abu Bakar Ibnu Ayyash, ada masalah di hafalannya. Juga bertentangan dengan riwayat tadi Salim dan Nafi' dan Salim dari Ibnu Umar yang tadi mengatakan mengangkat. Jadi keduanya mengatakan mengangkat, yang Mujahid mengatakan tidak mengangkat. Berarti kaidahnya al-mutsbit muqaddamun ala nafi. Yang menetapkan, yang mengatakan ada, mengangkat, itu lebih dikedepankan daripada yang mengatakan tidak ada. Ya. Kemudian kalaupun benar, kalaupun kalah, ya, itu menunjukkan boleh tidak mengangkat, bukan berarti tidak mengangkat. Atau bisa jadi, ya, Ibnu Umar berpendapat tidak wajib, gitu. La yarahu wajiban. Ya. Adapun hadisnya Ibnu Mas'ud, hadis yang kedua, bahwasanya tidak mengangkat tangan kecuali mengangkat tangan hanya di takbiratul ihram, kemudian tidak melanjutkan lagi, tidak ada angkat tangan lagi, kata Imam Syafi'i, ini hadisnya tidak sahih. Ya. Kalaupun, ya, bisa dipakai, tentu bertentangan dengan hadis Ibnu Umar yang menetapkan ada angkat tangan. Ya. Juga dinukil oleh Imam Bukhari dari Hasan, ya, dan Humaid Ibn Hilal, bahwasanya para sahabat melakukan itu. Ya. Bahkan Al Hasan tidak mengecualikan seorang pun bahwa sahabat, ya, melakukan mengangkat tangan itu. Dan dia juga menukil, Al Hasan menukil dari gurunya Ali bin Madini, perkataan beliau Ali bin Madini, bahwa wajib bagi seorang muslimin, bagi orang Islam, untuk mengangkat tangan mereka saat mau ruku dan bangkit dari ruku. Berdasarkan hadis ini, ya, Ali bin Madini, kata Imam Bukhari, adalah orang yang paling alim di masanya. Ya. Kalau yang menganggap angkat tangan mau ruku atau bangkit dari ruku itu bid'ah, berarti dia telah mencela, menuding para sahabat. Nah, juga ada riwayat lain, ya, yang mengisyaratkan angkat tangan itu fi kulli raf'in wa khafdin. Atau bertakbir itu, ya, tidak tegas, ya, mengangkat tangannya, tapi kalau takbir itu setiap kali nunduk atau ngangkat. Ya. Adapun angkat tangan ini tegas, ya, tentang mengangkat tangannya. Tentang yukabbir itu kan bertakbir. Apakah disertai dengan angkat tangan itu tidak? Yang jelas kalau takbirnya, kemarin sudah kita pernah baca juga, kalau takbirnya, mengucapkan takbirnya itu setiap kali bangun atau tunduk bangkit, tunduk bangkit, tunduk. Kapan disertai angkat tangan? Yang jelas tadi takbiratul ihram, dan juga mayoritas berdasarkan hadis ini saat mau ruku dan bangkit dari ruku. Ini dipertegas lagi oleh hadis berikutnya, 276. Monggo, ya. Silakan.
Silakan Pendek, mempertegas. yang berkenan membaca. Hadisnya pendek. Ustaz, ngomong pendek nih Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadithin Abi Humaydin inda Abi Dawud yarfa'u yadayhi hatta yuhadira bihima mankibaihi thumma yukabbir. Sahihun. Ya. Wa fi hadis, saya menegaskan ini hadis Abi Humaid. Nah, Abi Humaid sahabatnya, riwayat Abu Daud bahwa yarfa'u yadayhi, Rasulullah mengangkat kedua tangannya hatta yuhadiya bihima mankibaihi. Tegas di sini. Rasulullah mengangkat kedua tangannya ya, sampai sejajar atau lurus dengan atau sekitar kedua pundaknya, kemudian bertakbir. Ya, juga kita sudah ngaji, bisa berbarengan takbirnya, atau takbirnya lebih dulu. Ya. Ada 2 atau 3 pendapat kemarin. Ini menegaskan. Coba kita lihat slide berikutnya. Ya. Bahwa ini riwayat Bukhari. Di sini hadis Abu Daud yang sudah kita sebelumnya hadis Bukhari hanya menegaskan di takbiratul ihram. Lafaz Abi Daud ini lebih umum. Ya. Tadi yukabbir lebih 3 tempat tadi. Takbiratul ihram, yarfa'u yadayhi, mengangkat kedua tangannya di takbiratul ihram saat mau ruku dan bangkit dari ruku, seperti hadis Ibnu Umar. Ya. Ya. Lafaznya dalam Abu Daud ini kan tadi dipotong ya, lebih lengkapnya lafaznya. Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza qama ila shalah, jika bangkit salat, kata adalah qaiman, berdiri tegak, rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya hatta yuhadiya bihima mankibai, sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Fa idza arada ayyarka, ketika akan ruku, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan hatta yuhadiya bihima mankibai. Nah, ini tegas. Mau ya. Ya. Mau ruku, mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua pundak. Tsumma qala, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Wa raka' tsumma i'tadal. Hadis sahih ya. Kemudian bangkit ruku, kemudian bangkit dari ruku. I'tidal. Ya. Ketika ruku tidak terlalu ke bawah. Ya. Tidak terlalu ke atas. Dan meletakkan kedua tangannya wada yadayhi ala rukbatihi, di kedua lututnya. Kemudian mengatakan sami Allahu liman hamidah saat bangkit, wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya wa tadal. Ya. Berdiri tegak hatta raja'a kullu 'admin, setiap tulang sampai kembali kepada tempat asalnya. Ya. Jadi ya. Jadi di sini kalau kita teks lengkapnya Abu Daud jelas ya. Jelas menunjukkan ketiga ini disyariatkan. Ketiga posisi takbiratul ihram, akan ruku dan bangkit dari ruku. Ya. Juga dipertegas lagi oleh hadis berikut ini. Hadis berikut ini, hadis ke-277. Monggo juga pendek, masih berkaitan tentang mengangkat kedua tangan. Silakan Bapak Ibu yang berkenan membaca, hadisnya pendek 277. Dipersilakan. Ada yang berkenan membaca di hadis 277? Silakan. Saya baca Ustaz. Wali Muslimin an Malik ibn al-Huwairithi radhiyallahu anhu nahu hadis ibn Umar walakin qala hatta yuhadhiya bihima
furu'a udhunaihi. Ya, jazakallahu khair. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim dari sahabat yang berbeda. Ini yang disebut dalam istilah ilmu hadis namanya syahid. Jadi tadi ada Ibnu Umar, ada Abu Humaid, ada syahid yang lain. Jadi sahabat yang lain yaitu Malik Ibnul Huwairits yang juga menceritakan seperti hadisnya Ibnu Umar. Nahwu hadis Ibnu Umar. Tetapi bedanya sedikit di situ. Lakin qala Malik Ibnul Huwairits berkata hatta yuhadhiya, sampai ya kedua tangan beliau itu sejajar furu'a udhunahi. Apa ini bagian furu' itu cabang ya, cabang telinganya, ujung bawah atau ya sekitar telinga begitu ya. Jadi tadi sama, jadi dari 3 orang sahabat di sini, Ibnu Umar, ada Abu Humaid, kemudian ada Malik Ibnul Huwairits. Tiga-tiga menyebutkan tentang disyariatkannya mengangkat tangan saat takbiratul ihram, saat akan rukuk dan bangkit dari rukuk. Hanya perbedaannya riwayat Malik Ibnul Huwairits itu tentang posisi tangannya. Kalau dua-duanya riwayat Abu Humaid dan Ibnu Umar sejajar dengan pundak, sekitar pundak, ini sekitar telinga. Ya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ya. Ya. Ujung-ujung telinga. Tentang ya posisi tangan ketika diangkat itu. Maka sebagian ulama lebih memilih riwayat Ibnu Umar karena muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kemudian ada yang lain memadukan ya. Bagaimana memadukan hadis tadi? Ada yang menyebut sampai pundak, ada yang menyebut sampai telinga, cabang telinga ini. Sebagian memilih sampai pundak karena riwayatnya lebih kuat, Bukhari Muslim. Sebagian yang lain posisinya tidak memadukan. Ya. Jadi sejajar telapak luar ya. Telapak luar tangan ini sejajar dengan pundak ya. Dan ujung-ujung jari sejajar dengan telinga. Jadi bukan di bawah begini, tapi agak ke atas. Jadi pundaknya itu bukan pundak bawah, tapi pundak agak atas. Yang sejajar itu punggung ini ya, punggung kedua tangannya, punggung telapak tangan. Sementara ujung-ujung jarinya sejajar dengan telinga. Ini mereka kuatkan pandangan memadukan ini ya, dan inilah kaidahnya. Al-jam'u muqaddamun 'ala tarjih. Selama masih bisa dipadukan itu lebih dikedepankan daripada menguatkan salah satunya. Apalagi juga dikuatkan oleh riwayat Abu Daud yang lain dari sahabat yang lain yaitu Wa'il ibni Hujr. Lafadznya hatta kanat hiyala manqibaihi hadza bi ibhamihi udunai. Bahkan ya, agak ke atas lagi kalau riwayat ini. Jadi hiyal sekitar pundak mendekati atau mensejajarkan ujung ibu jarinya ini dengan telinga. Makanya ada yang agak ke atas gitu ya. Nah, ini tetap sejajar pundak. Wa hadza jam'un hasan. Ya, kurang lebih seperti itu kan namanya juga melihat perbuatan Nabi. Ada yang melihat seperti pas, ada yang agak ke atas. Maka memadukan itu kira-kira lebih seperti itu. Tidak bertentangan insya Allah. Ya. Itu 277. Ya. Itu tentang posisi tangan ketika takbir ya. Posisi tangan kita seperti apa? Ada riwayat pundak, riwayat seputar telinga, dan atau dipadukan bahwa ya yang di luar sejajar dengan pundak, tapi ujung-ujung jarinya atau ujung ibu jarinya sekitar telinga. Baik, masuk berikutnya 278 kita masuk tentang posisi setelah takbir. Posisi tangan setelah takbir ihram.
posisi tangan kita setelah di atas, ya diletakkan kemana? Ini di hadis 278. Silakan. Baik, silakan yang berkenan membaca di hadis 278. Bapak Ibu, silakan. Sekalian latihan membaca teks bahasa Arab. Mas Dindin Monggo. bisa membaca? Monggo Pak Dindin. Monggo Pak Dindin. Oke, baik. Wa'an Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu anhu qala Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Baik, baik. Hadis 278 Wa'il ibn Hujrin, dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shalaitu, aku pernah salat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di belakang Nabi berjamaah." Sama Nabi maksudnya berjamaah. Maka saya lihat fawada'a yadahul yumna, beliau meletakkan tangan kanannya ala yadihil yusra, di tangan kirinya, di atas tangan kirinya, ala sadrihi, di dada beliau. Akhrajahu, ya, Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Ya. Tapi di sini ada catatan dari pentahqiq, memvalidasi kitab ini, Dr. Mahir Al-Fahl, bahwa kata ala sadrihi di dadanya ini tambahan yang tidak tepat, syadz, menyelisih yang lain, yaitu rawi yang bernama Muammal bin Ismail. Ya. Menyelisih rawi-rawi yang lebih kuat seperti Sufyan. Ya. Qaraba bihadis jan. Jadi tambahan ala sadrihi ini tambahan yang tidak kuat. Jadi yang pasti meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Ya. Ini posisi setelah takbir. Ya. Jadi posisi tangan setelah takbir tidak digantung, tapi diletakkan di atas, ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Posisinya seperti apa? Yang menunjukkan di atas dada, ini syadzah. Ya, kita lihat pembahasannya di slide berikutnya. Ya. Wa'il ibn Hujr, ya, ini salah seorang sahabat Nabi SAW. Ya. Hujr ini ayahnya salah satu raja di Hadramut, di Yaman. Wa'il sendiri datang sebagai utusan, ya, dari kaumnya, atau pergi menemui Nabi dan masuk Islam. Bahkan disebutkan Rasulullah pernah memberikan kabar gembira pada para sahabat akan kedatangan Wa'il ini. Ya. Digambarkan dia datang dalam keadaan ta'i'an raghiban fillah, taat patuh mengharap ridha Allah, juga ingin berharap bertemu Rasulnya. Ya. Maka ketika datang Rasulullah menyambutnya, ya, didekatkannya, dibentangkan pakaian beliau, dipersilakan duduk di atas kain itu. Kemudian beliau Rasulullah SAW mendoakan Wa'il ini, Allahumma barik ala Wa'il wa waladih. Ya Allah, berkahilah Wa'il dan anaknya. Ya. Setelah itu setelah beliau masuk Islam, kemudian diberi tugas menjadi amil atau tugas di daerah dekat-dekat Hadramut sana. Ya. Beliau ini hidup sampai pada masa Muawiyah dan membaiat Muawiyah. Kemudian dalam riwayat Abu Daud dan Nasai ada lafaz, ya, tentang posisi tangannya. Tadi kan meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Persisnya seperti apa? Ini kan semua tangan. Dalam riwayat Abu Daud dan Nasai ditegaskan, wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffihil yusra warruzqi wassa'id.
meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak kiri, tangan kiri, dan pergelangan dan lengan. Jadi dapat semua. Ya. Tidak hanya di ujung begini, tapi di telapaknya, di pergelangan, dan di lengan. Jadi dapat semua. Ini riwayat penjelasan dari ya riwayat Abu Daud dan Nasai. Posisinya bukan, mungkin kalau gemuk lain lagi nggak cukup tangannya ujungnya. Tapi ini dalam posisi yang normal ya. Jadi dapat punggungnya, dapat pergelangan, dapat lengan juga dapat. Jadi tidak juga sedekap. Ini malah punggungnya bukan dengan tangannya. Ya. Ya. Kalau ini bersedekap. Lengan atas malah ya. Ini adud kalau sini. Adud namanya, bukan sa'id. Lengan atas. Ini sa'id. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya posisi tangan itu. Tapi tadi posisi di shoulder, di dada tadi secara riwayat ada masalah. Kemudian Imam Nawawi berkata, waqala Nawawi, Imam Nawawi berkata fil Minhaj, ya, dalam syarah Muslim, yaj'alu yadayhi tahta sadrihi. Bukan ke atas begini, tapi di bawah dadanya. Tidak di atas, tapi di bawah dada, tahta sadrihi. Kemudian ini pendapat mayoritas ulama, ada sekelompok Syiah mengatakan tidak disyariatkan meletakkan tangan kan di atas kiri, termasuk menyibukkan gerakan yang banyak. Ya. Tapi kata Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama Malikiyah, ya, mengatakan tidak ada perbedaan pendapat, ya, dari Nabi SAW, ya, bahwa Rasulullah SAW itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Dan itulah pendapat jumhur mayoritas para sahabat dan tabi'in. Juga disebutkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Tidak ada riwayat cerita lainnya lagi. Walaupun diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya beliau tidak sedekap. Tapi kata Ibnu Abdul Bar, Malikiyah sendiri ya, walaupun kebanyakan muridnya Imam Malik kemudian setelah itu irsal, tapi dalam Muwatta sendiri itu sedekap. Dan mayoritas sahabat, mayoritas tabi'in tidak ada khilaf. Jadi sekali lagi kalau kita lihat yang tidak sedekap itu kemungkinan tadi ada dari kelompok Syiah atau yang memahami dari demikian dari Malikiyah. Dan sebagian orang Afrika kadang lihat ada ya. Tapi mayoritas ulama adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Bersedekap, tidak irsal melepas. Ya. Itu hadis ke-27 277 tentang posisi tangan, 278 ya. Setelah 277 tentang posisi tangan saat takbir, 278 setelah turun dari takbir, posisi tangan adalah sedekap, tidak dilepas. Nah, setelah itu kita masuk ke hadis 279. Ya. Setelah sedekap, tentu saja iftitah kan, Mari sudah singgung, pembuka. Setelah itu apa? Ini akan dikaji atau disampaikan oleh hadis berikut ini. Silakan hadis ke-279. Silakan Bapak Ibu yang berkenan membaca di hadis 279. Pak Sugiono, Mas Ridwan, silakan Mas Ridwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wan Mubadata bani Somiti radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqra'a bi ummil Qur'an muttafaqun alaih. Fi riwayatin di demi Ibana wa Darut
Mim la tajzi sholatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab. Ya. Ya. An Ubadah ibn Samit. Hadis 209 dari sahabat Ubadah ibn Samit. Ubadah di sini walaupun ditutup dengan ta atau hak marbutoh ha, tadi bukan perempuan ya. Ibn, bukan bin. Sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, beliau mudah-mudahan Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi ummil Quran, bagi yang tidak membaca Al-Fatihah, Al-Quran, kitab. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban, dalam sebuah riwayat Ibnu Hibban dan Daraqutni dengan lafaz la tujzi'u salatun, tidak cukup, artinya tidak sah, tidak mencukupkan. Salat la yuqra'u fiha, yang tidak dibaca di dalamnya di Fatihatil Kitab, Al-Fatihah. Hadis ini sahih dengan syawahidnya. Di sini diingatkan bahwa lafadznya riwayat Ibnu Hibban itu hadisnya Abu Hurairah. Ya. Jadi mestinya wal Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Kalau Daraqutni riwayatnya memang sama dari hadis Ubadah. Ini menegaskan bahwa riwayat Ibnu Hibban sahabatnya bukan Ubadah, tapi Abu Hurairah. Ya, sama-sama syahid, istilahnya sahabatnya berbeda. Baik, kita kaji sedikit apa itu Ubadah, siapa beliau? Di slide berikutnya, monggo. Ubadah ibnu Samit, ya. Kunyahnya Abul Walid, ya. Beliau Al-Khazraji, dari suku Khazraj Madinah, Al-Ansari, As-Sulami, termasuk Nuqaba Al-Ansar, salah satu yang datang berbaiat kepada Nabi SAW. Ya, menyaksikan Aqabah yang pertama, Aqabah kedua, ya, dan perjanjian yang Aqabah yang ketiga, baiat. Ikut dalam perang Badar dan peperangan semuanya. Setelah itu Umar menugaskan beliau sebagai hakim dan guru di Syam. Tinggal di Homs. Setelah itu beliau pindah ke Palestina dan meninggal dunia di daerah namanya Romlah. Ada yang menyebutkan di sekitar Baitul Maqdis. Tahun 34 Hijriah pada usia 72 tahun. Hadis ini jelas menunjukkan atau dalil bahwa tidak sah salat. Ya. Nafsi salat, tidak ada salat, tidak sah salat. Yang dimaksud benar dalam syariat adalah salat yang tidak benar secara syariat, ditiadakan salat yang benar. Di sini maksudnya tidak sah salatnya orang yang tidak membaca dalam salatnya tadi Al-Fatihah. Jadi salat terdiri dari perkataan, perbuatan, ya. Jika tidak ada salah satunya, ya berarti tidak ada, tidak sempurna, tidak sah. Ya. Bukan berarti tidak sempurna, tapi tidak sah. Ya. Ini secara umum, riwayat kedua tidak cukup, kan? Tidak cukup berarti tidak, ya, tidak sah, ya, tidak sah. Jadi riwayat kedua tadi, riwayat Abu Hurairah dan juga riwayat ibadah yang lain, itu menguatkan la tujzi, tidak cukup, tidak sah. Ini juga hadis ini menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah dalam sholat. Pertanyaannya, tadi kan tidak sebutkan apakah di setiap rakaat. Tapi walaupun tidak disebutkan, ya,
Yang dimaksud tentu saja dalam setiap rakaat, karena perbuatan sholat di rakaat berikutnya diulang lagi. Sebagaimana ruku dan sujud diulang, berarti juga Al-Fatihah diulang. Nah, itu berarti sholat, ya, sama di semua rakaat. Di setiap rakaat dalam hadis yang kemarin tentang orang yang sholatnya salah, jelek, hadis musi fi sholati, Khalad, nama sahabatnya kalau tidak salah Khalad bin Rafi itu ya, yang suruh diulangi soalnya kan sama. Rakaat itu ya sholat, dibilang sholat setiap rakaatnya. If'al dzalika fi sholatika kulliha. Sholatmu semuanya di setiap rakaatnya maksudnya. Ya, maka menunjukkan ini wajib bagaimana ruku dan sujud, ya. Membaca Al-Fatihah itu wajib di setiap rakaat. Ya. Ya. Karena Rasulullah memerintahkan dia untuk membaca Al-Fatihah dalam sholat. Maksudnya dalam sholat berarti dalam setiap rakaat. Bagaimana sujud dan ruku, ya. Dan itu di setiap rakaat. Ini yang pendapat dari Syafi'iyah dan yang lainnya, ya, bahwa wajib membaca Al-Fatihah itu rukun, ya, bahkan itu di setiap rakaat. Ya, ini pendapat mayoritas, ya. Syafi'iyah dan yang lainnya wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Kemudian pembahasan berikutnya di slide berikutnya bisa dilihat, ya. Tsumma dhahirul hadis, slide berikutnya. Secara zahir hadis ini juga menunjukkan akan wajibnya membaca Al-Fatihah baik pada sholat sirriyah yang tidak dikeraskan bacanya atau pada sholat jahriyah yang dikeraskan bacanya, baik itu munfarid atau imam. Nah, untuk munfarid jelas, ya. Ya. Munfarid atau imam jelas, tapi menjadi makmum mu'tam, ya. Dalam riwayat yang lain bagaimana tentang makmum? Ya. Maka jelas juga masuk, ya. Ya. Karena juga disebutkan dalam surat fi ukhra, maksudnya makmum juga. Juga dalam riwayat Ubadah yang lain, dalam riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Hibban, di situ ada pertanyaan, la'allakum taqra'una khalfa imamakum. Qulna na'am. Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian. Kami menjawab, iya. Rasulullah kemudian menjawab, la taf'alu, tidak boleh kecuali Al-Fatihah. Karena tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, dari sini jelas, ya, wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam secara khusus. Ya. Jariyah, sirriyah. Kalau sirriyah, ya jelas, ya, baca. Kan? Begitu pula sirriyah, bahkan ditanya. Ya. Dalam setiap rakaat. Ini juga pendapat Syafi'i. Ada pendapat dari Hanafiyah, la yaqru al-ma'mum fi sirriyatin wala jahriyah. Kalau jadi makmum tidak membacanya, tidak wajib membaca Al-Fatihah baik sirriyah atau jahriyah, bacaan dikeraskan atau bacaan pelan. Nah, tapi tentu saja hadis siapa tadi? Ubadah ini yang menyebutkannya tidak sah, tidak cukup, tidak sah di setiap rakaatnya menjadi hujjah. Ya. Adapun hadis yang mengatakan man shalla khalfal imam, barang siapa salat di belakang imam yang menjadi makmum, maka fa qiraatul imam lahu qiraah, maka cukup bacaan imam sebagai bacaannya. Ini di samping lemah kata penulis, ya. Juga menurut Ibnu Hajar dalam Talkhisul Habir, ya. Dalam Talkhisul Habir juga diriwayatkan dari sahabat Jabir, dikenal dari riwayat Jabir, ya.
Tapi semuanya jalannya, walaupun jalannya banyak, rata-rata bermasalah. Ya, jalan-jalannya semuanya lemah. Ya, paling tinggi itu adalah mursal. Mursal itu juga jalan satu jenis hadis dhaif. Tidak ada sahabat tabi'in langsung Nabi, tidak ada sahabat. Ya. Dan tidak bisa dijadikan dalil karena dhaif. Di situ juga umum kan? Qiraatul imam berqiraah bagi makmumnya. Ya. Juga tentang fa'an situ, ya, itu umum. Ya. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Hadis idza qara fa'an situ, maka diamlah. Ini umum. Al-Fatihah dan yang lainnya. Sementara hadis Ubadah ini khusus untuk Al-Fatihah. Ya. Yang lain selain Fatihah itu nggak ditindak, tapi Al-Fatihah jadi malah ditanya untuk dibaca di belakang imam. Ya. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya. Tadi ada perbedaan dari Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dan yang lainnya mengatakan wajib. Di slide berikutnya bisa dilihat, ya. Tsumma ikhtalafa al-qailuna biwujubi qira'atiha khalfal imam faqila, kapan dibacanya? Yang mengatakan wajib membaca di belakang imam. Ya, kapan dibacanya? Ada yang berpendapat setelah selesai imam baca ayat diam, kan? Nah, itu dia baca di situ. Pendapat yang lain selesai Al-Fatihah sebelum baca surat. Itu. Ya. Tapi di sini tidak jelas dalilnya. Itu kan pokoknya membaca, tidak ada kapannya. Ya. Bahkan saat imam membaca Fatihah. Ini juga ada riwayat Abu Dawud, ya, dari hadis Ubadah juga. Bahwasanya beliau pernah sholat di belakang Abu Nuaim, ya. Dan Abu Nuaim jadi imam, dikeraskan bacanya. Ubadah, sahabat Ubadah membaca Al-Fatihah juga di belakang. Ya. Ketika selesai, sebagian orang yang mendengar Ubadah melakukan itu bertanya, saya mendengar kamu membaca Al-Fatihah, sementara imam juga membaca dengan keras. Abu Nuaim tadi, betul kata Ubadah. Ya. Betul kata Ubadah, ajar. Rasulullah pernah sholat bersama kami di salah satu sholat, di mana beliau menjaharkan bacaannya, mengeraskan bacaannya. Kemudian ketika ada bacaan yang sedikit kurang jelas, ada yang salah begitu, tertukar atau sejenisnya, selesai sholat Rasulullah bertanya kepada kami, apakah kalian baca saat aku membaca qiraat dengan keras? Sebagian kami menjawab, nah betul Rasulullah, kami melakukan itu. Kata Nabi, jangan. Wa ana aqul mali yunazi'un al-Qur'an fala taqra'u bi syai'in illa idza jahartu illa bi Qur'an. Kalau saya baca jahar, jangan kalian ikuti, mengganggu aku, ya, kecuali Al-Fatihah. Ya. Ini yang dipahami oleh Ibadah sebagai rawi hadis ini. Ya. Dibaca walaupun bahkan agak keras juga di belakang ini. Dia ada paham dari sabda Nabi tadi, ya. Tetap membaca di belakang imam dengan keras walaupun mengganggu. Ya. Jadi ini pilihan Ubadah, dibaca juga bersama imam. Tapi Abu Hurairah punya pandangan lain, tidak baca dikeraskan, baca dalam dirinya. Ini pandangan sahabat sendiri, ada perbedaan. Ubadah dikeraskan, sementara Abu Hurairah berpandangan tidak dikeraskan, dibaca dalam dirinya. Kemudian Al-Makhul Asy-Syami, salah seorang ahli fikih dari kalangan tabi'in dari Syam, berpendapat Iqra, ya,
biha, baca Al-Fatihah, fima jara bihil imam idza qara bi fatil kitab. Wa sakata sirran. Ya. Ketika membaca, diam baca pelan. Ketika imam tidak ada jeda, lam yaskut, tidak ada kita waktu jeda, bacalah, ya. Boleh sebelumnya, bersama atau sesudahnya. Yang penting jangan sampai Al-Fatihah ditinggalkan sama sekali. Ya. Abu Daud juga meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW pernah memerintahkan beliau Abu Hurairah untuk menyeru di Madinah bahwasanya tidak sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Ya. Fama zada, dan lebih dari itu. Dalam lafaz yang lain, kecuali illa bi Quran walau bi Fatihil kitab fama zada, yaitu tidak sah kecuali baca Al-Fatihah dan tambahannya. Tetapi yang dimaksud di sini ya tentu munfarid, sebagai memadukan antara hadis ini dengan hadis ibadah, ya, bahwa dibaca imam di belakang imam yang boleh dibaca itu hanya Al-Fatihah, yang lain tidak. Kalau mazada ini berarti ketika sholat sendiri baca setelah itu Al-Quran. Jadi memangnya ada perbedaan ya tentang kewajibannya. Sama mayoritas mengatakan wajib, hanya tadi setiap rakaat sirriyah jahriyah, bagaimana kalau jadi makmum, ya, tetap diwajibkan membaca, hanya bagaimana teknisnya itu tidak disebutkan secara jelas, dikeraskan, bahkan ada sahabat Ubadah Abu Hurairah melakukan. Wallahu taala alam. Kemudian kita akan masuk hadis terakhir dalam pertemuan kali ini ya. Hadis 280 agak panjang. Ya. Monggo. Silakan Bapak Ibu yang berkenan membaca di hadis terakhir pertemuan kali ini, dipersilahkan. Siapa yang berkenan? Mas Egi. Mas Jalil bisa membaca? Ustaz, saya baca Ustaz. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna as-salata alhamdulillahi rabbil alamin muttafaqun alaih. Zada Muslimun la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraati wala fi akhiriha wa fi riwayatin li Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Khuzaimah la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi di slide berikutnya masih masuk 280. Wa fi ukhra libni Khuzaimah kanu yusirruna wa ala hadha yuhmalun nafyu fi riwayati Muslim khilafan liman a'allaha. Baik. Kembali ke slide yang pertama 280. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar dan Abu Bakar wa Umar dan Umar kanu mereka yaftatihuna shalah, membuka salat bilhamdulillahi rabbil alamin. Yang diteraskan tentunya yang didengar oleh makmum ya. Muttafaqun alaih Muslim sahih. Ya. Tapi dalam riwayat Muslim lafadznya falamya asma, kata Anas, saya tidak mendengar ahadan minhum, satu di antara mereka bertiga, yaqra bismillahirrahmanirrahim,
Lafaznya agak berbeda ya. Lafaz Muslim. Zada Muslim, Imam Muslim dalam riwayat yang lain menambahkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin, di awal membaca Al-Fatihah, wala fi akhirnya, atau tidak juga di akhirnya. Maksudnya ada yang menyebut ini mubalaghah, bahwanya tidak disebutkan bismillahnya di awal dan di akhir, atau maksudnya yang di akhir di sini adalah ya di saat membaca surat. Di sini juga sahih ya. Kemudian riwayat lain dari Ahmad, Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Huzaimah, di situ disebutkan la yajharuna, tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini juga sahih. Berarti dibaca tapi tidak dikeraskan. Ya. Kemudian dalam mufi ukhra, riwayat yang lain di Ibnu Huzaimah yang lain, kanu yusirrun. Yajharun sama ya, la yajharun sama dengan makna yusirun, mereka mensirkan, memelankan. Ya. Jadi tidak membaca itu maksudnya tidak membaca secara keras, tapi pelan. Fa'ala hadza ya. Ya. Maka riwayat yang mengatakan tidak membaca itu maksudnya tidak dibawa ke sini. Ya. Berbeda dengan yang mengatakan hadis Muslim itu lemah, ada masalah, tapi tidak ya. Hadis Muslim sudah dijawab di antara Ibnu Hajar bahwa tidak bermasalah ya. Jadi tidak bertentangan. Mari kita lihat penjelasannya berikutnya, monggo. Ya. Hadis ini menjelaskan bahwa di sini tiga orang Nabi, Abu Bakar dan Umar, orang yang di belakang mereka tidak mendengar la yasma'una lafdzal basmalah. Lafaz basmalah diucapkan ketika mereka membaca Al-Fatihahnya jahar, keras. Disertai kemungkinan mereka membaca secara sir, pelan. Atau tidak membacanya sama sekali. Ada kemungkinan itu semua. Tetapi ya riwayat yang lain menyebutkan la yajharun, berarti membaca tapi tidak mengeraskan. Ya. Berarti membaca tapi tidak dikeraskan. Ya. Jadi mereka membaca tapi sir gitu. Karena itu ya, dipahami bahwa mereka bukan tidak membaca tapi sir. Ya. La yadhkurun tidak menyebutkannya secara keras. Ya. Ya, itu ilatnya tidak tepat ya itu. Karena ternyata ada riwayat-riwayat yang sahih. Hanya karena ada Auza'i meriwayatkan dari tambahan ini dari Qatadah secara tertulis, bukan syafahiyah. Tapi ternyata Imam Auza'i tidak sendirian. Diriwayatkan oleh yang lain dengan riwayat yang benar, yang sahih. Jadi dari sini kemudian dijadikan dasar bagi yang tidak mengeraskan basmalah ya, dalam Al-Fatihah atau yang lainnya. Ya. Tidak mengeraskannya di Al-Fatihah atau yang lainnya. Atau tidak mengeraskan, tiga orang tadi, Nabi, Abu Bakar, Umar, tidak mengeraskan saat membaca keras. Tapi membacanya secara pelan. Artinya bukan tidak membaca sama sekali, tapi dibacanya tidak keras. Ya, karena itu ketika Ibnu Abdul Bar menjelaskan dalam kitab Istizkar, kitab beliau dalam madhab Maliki ya, saat itu Anas ditanya, kenapa sepertinya ada menyebutkan la yadhkurun, tidak menyebutkan, tidak mengeraskan, ya, yusirrun, ya, sepertinya tidak konsisten begitu. Sahabat Anas menjawab, saya sudah tua, umur saya semakin tua dan ada mungkin ya hal-hal yang saya lupa. Ya.
Tapi ini tidak bisa dijadikan hujah bahwa tidak dibaca. Karena ya asalnya basmalah masuk dalam Al-Fatihah. Ya. Berarti kesimpulannya seperti apa? Ya. Menurut beliau, menurut Ibnu Abdul Bar, wal aqrab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah tadi kadang dikeraskan dan kadang dipelankan. Ini kesimpulan beliau. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk wawasan dan ilmu kita dan juga pengamalan kita dalam masyarakat salat. Wallahu taala alam. Saya serahkan kepada Mas Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan buat Ustadz Junaidi atas pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, ini hal sederhana tapi ini fundamental sekali dalam dalam ibadah kita sehari-hari, khususnya di masalah sholat. Dan tentunya dari ilmu kita yang kita pelajari hari ini, dari materi yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bisa kita kaji ulang. Nanti ini ada rekamannya, mudah-mudahan bisa sampai ke Bapak Ibu nanti. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Dipersilahkan. Ada. Silahkan Ibu Eva, dipersilahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya hadis yang ke-278 tentang posisi bersedekap. Sepertinya saya pakai yang Abu Dawud dan An-Nasa'i ya Ustadz, meletakkan di dada. Nah, mohon diulang penjelasannya, posisi yang benar. Kadang refleks saya itu melingkarkan ibu jari di pergelangan. Itu posisinya gimana Ustadz? Apakah boleh dilingkarkan ibu jarinya itu atau hanya diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri? Itu saja Ustadz. Baik, Ya, menarik tadi pertanyaannya. Silakan Ustadz. 278, ya, di 278 kata fi sodrihi memang dinilai tadi syaddah. Syaddah itu lemah. Karena menyelisih riwayat yang lebih kuat. Di posisinya bahkan seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi bukan pas di dada di atas tapi di bawahnya dada. Tahta sodr ya. Tentang posisi tangannya. Sekarang posisi tangan kanan di atas tangan kirinya seperti apa? Tadi dijelaskan riwayat Abu Dawud ya. Dalam riwayat Abu Dawud itu ada penjelasan Nasai dan Abu Dawud wada'a yadahul yumna, meletakkan tangan kanannya di atas bagian luar ya, dohri kaf, telapak, berarti dohri itu ini ya, telapak kafun ini telapak, berarti ini punggung telapak, jadi dapat punggung telapaknya dan juga rus pergelangan dan sa'id ini lengan ya, lengan yang mana lengan sa'id ini. Lengan kanan, nah lengan kiri ya, sa'id. Ya. Kalau begini, ini tidak nempel. Nah, masalah melingkarkan jari, ibu jari ya, nggak masalah. Kan dapat juga mas. Ya. Cuma kalau hanya segini, lengannya nggak dapat. Kalau ujungnya saja ya. Lain sebagian malah cuma ujungnya saja karena perutnya besar, mungkin nggak cukup tangannya. Tapi aslinya kalau riwayat Abu Dawud dan Nasai tadi, jadi dapat semua tiga sisi. Bagian luar telapak dapat, kemudian pergelangan dapat dan lengannya dapat. Sa'id ya. Nah, kalau sa'id ini lengan bagian ini bawahnya. Karena di sini adud yang bagian ini ke atasnya adud. Terus kita lengan semua ya. Apa? Kalau di bawah pergelangan siku ke bawah apa bahasa kitanya nih? Kalau siku ke atas apa? Lengan atas kan gitu. Ini lengan bawah. Gitu aja bahasa kita ya. Ya, gimana Mas semuanya bahasanya lengan kalau di kita itu, Ustaz. Ya. Kalau tidak salah di bahasa Arab sa'id yang bawah, adud yang atas. Lengan bagian adud. Di sini kan kemudian sa'id, berarti sa'id yang bagian bawah. Adudai itu kan ketika sahabat yang di perang itu memegang ketika tangannya diputus, dipegang dengan adud.
Ya kan lengan atasnya itu dikempit gitu kan. Nah, itu adud bagian atas, sa'id bagian bawah. Jadi lebih tepat memang bukan bersedekap ya, seperti orang kedinginan itu. Berarti kan yang dipegang itu adud lengan bagian atas. Jadi kalau penjelasannya Abu Daud dan Nasai ini berarti kan ya begini, ya dapat lengannya dapat, telapak tangan dapat, bagian luarnya apa namanya pergelangan kena juga dan lengan juga, lengan bagian bawah sa'id ini ya. Ya. Itu yang saya paham. Adapun kalau hanya di mana di telapak begitu, di pergelangan berarti kan lengannya nggak dapat. Ya kalau mungkin agak lepas, balik lagi nggak masalah ya. Mungkin agak gemuk gitu kadang kan, atau perempuan lagi hamil mungkin ke depan, ya, hamil besar gitu kan, ya di yang tetap dapat. Jadi memang tadi kan agak umum tangan kanan dan tangan kiri. Dijelaskan dalam riwayat Abu Daud Nasai itu. Jadi yang kanan diletakkan di atas punggung telapak yang kiri, juga warusgi, rusgi itu pergelangan, dan sa'id lengan bagian bawah. Ini seperti dapat semua ya. Dapat 3 begitu ya. Kalau tadi banyak tiba-tiba hanya pergelangan ya dikembalikan aja lagi gitu ya. Biar punggungnya apa lengannya juga dapat. Ini berdasarkan penjelasan riwayat Abu Daud dan Nasai. Allah a'lam. Baik. Jazakallah Ustaz. Ya. Baik, Bu Eva, makasih banyak. Mungkin ada satu lagi, dibuka satu lagi pertanyaan terakhir. Dipersilahkan jika ada yang berkenan bertanya. Jika tidak ada yang on mic, maka saya bacakan yang... Oke, Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya, ini mohon maaf kalau saya yang salah. Atas penjelasan yang hadis barusan itu kan tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini mohon koreksi, takut saya yang salah. Untuk di pertemuan sebelumnya kemarin Ustaz, di sebelum hadis ini juga disampaikan, ada hadis yang menyebutkan bahwa cukup membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu apa secara otomatis ada hadis ini batal atau gimana Ustaz? Ini mohon penjelasan yang pertama. Kemudian yang kedua mohon penjelasan yang menoleh seperti serigala tadi Ustaz. Disampaikan oleh Ustaz ada bahasa menoleh seperti Nabi melarang menoleh seperti serigala. Itu apa menoleh posisi saat salam atau bagaimana dan sebagainya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, yang pertama itu ya subhanallah alhamdulillah itu la ilallah itu bagi yang belum bisa hafal doa-doa sholat. Al-Fatihah belum hafal mungkin seperti mu'allaf ya baru masuk Islam. Jadi bukan berarti batal hadis ini. Jadi bacaan itu dibaca dia sepanjang sholat hanya itu ketika orang tadi memang belum hafal doa sholat secara lengkap dan juga termasuk Al-Fatihah. Ini di gambarannya pada seorang yang mu'alaf ya, yang baru masuk Islam, baru masuk Islam jam 10 mandi siap-siap zuhur ya, ntar jam 3 udah asar setengah 3, dia belum sempat ngehafal Al-Fatihah, belum hafal ya, cukup dengan membaca yang tadi doa yang pendek itu di sepanjang sholatnya. Kalau dia jadi makmum baca itu aja, Allahu Akbar, bisa lah ngikutin Allahu Akbar terus. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksudkan tadi subhanallah wa la ilallah itu yang pendek itu bagi yang belum bisa menghafal bacaan sholat. Ya. Kemudian tentang larangan dengan jenis-jenis binatang tadi memang ada tadi ya. Nah, ya melarang tentang iltifat menoleh dalam sholat, iltifat as-sa'lab. Iltifat as-sa'lab. Menolehnya serigala. Ya, saya secara pasti gimana tuh? Belum memperhatikan menoleh. Saya sendiri belum pernah melihat serigala langsung ya. Mungkin di film-film atau bisa dilihat di YouTube, iltifatus sa'lab, menolehnya serigala seperti apa? Yang jelaskan kemarin kita sepakati, menoleh yang sudah memalingkan dari kiblat, seperti posisi salam. Sudah berapa? 180 derajat, apalagi sampai lebih dari itu. Gitu. Gimana menolehnya? Mungkin ada yang punya gambaran menolehnya serigala itu.
Kemarin juga kita jelaskan tentang menghadap kiblat kan, yang kalau hanya menoleh sedikit, ya. Tapi kalau sudah menoleh dengan badannya sudah 180 derajat, sedang beralih arah kiblatnya, itu yang dilarang, yang dilarang, ya. Itu sudah berpaling dari arah kiblat. Ada yang pernah perhatian seperti apa menolehnya serigala itu? Mungkin pernah melihat, menonton atau apa? Yang jelas ya kalau bicara arah kiblat seperti itu. Kemarin kan sudah kita kaji itu, ya berpaling seperti ya salam itu, makanya kan selesai. Ya. Kalau sekedar sedikit, ya itu tidak sampai berpaling 180 derajat sudah berubah, mengalihkan atau arah kiblatnya berubah. Ya. Wallahu alam. Apa ada yang bisa menceritakan seperti apa menolehnya serigala itu? Wallahu alam. Gimana Pak Agus? Ya sudah, ya cukup besar, jadi sudah dipahami penjelasannya. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan Pak Agus. Terakhir ini dari Bapak MSI, bagaimana kalau tangan tidak normal atau sedang sakit sehingga tidak bisa melakukan dengan sempurna yang sedekap tadi ini Ustaz? Ya. Idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Perintah agama ini dikerjakan sesuai kemampuan. Kalau mengerjakan itu sesuai kemampuan. Tapi kalau larangan insya Allah bisa semua. Jangan makan tangan kiri. Insya Allah bisa kan? Nggak usah dikerjakan, jangan makan tangan kiri. Tapi makanlah dengan tangan kanan. Tangan kanannya sedang sakit. Beda ya. Perintah itu sesuai kemampuan. Jadi kalau sedang ada halangan udzur syar'i nggak masalah. Sesuai kemampuan, bisanya seberapa. Ya. Kan kalau nggak bisa berdiri, duduk itu kan bahkan isyarat. Berbaring isyarat. Ya, kembali kalau perintah kaidahnya ya sesuai kemampuan. Kalau larangan mesti bisa ditinggalkan kan? Larangan itu tidak perlu dikerjakan kan? Berarti mesti bisa, semuanya mesti bisa. Kalau perintah kan mengerjakan sesuatu. Nah, itu kembali ke kemampuan, kekuatan, kondisi yang bisa gitu ya. Kemampuan, kesanggupan. Nah, itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kalau memang posisi tangan sedang sakit, tidak bisa sempurna, semampunya. Saddidu wa qaribu. Dekati. Ya. Kebenaran itu kalaupun tidak bisa persis, tapi kita mencoba mendekati. Mendekati kebenaran itu dan mendekati. Saddidu wa qaribu. Itu ya, Allah Ta'ala. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Nampaknya ini Bapak Ibu sekalian ini udah di penghujung kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan Ustaz ya. Iya. Dan insya Allah akan bertemu lagi di tanggal 26 Maret hari Minggu. Terkait dengan waktunya nanti kita umumin berikutnya Ustaz ya, karena berkaitan dengan bulan puasa. Jadi kita seperti biasa kami akan kabari ke Bapak Ibu semua melalui Google Calendar nanti. Dipantau aja Google Kalendernya, cuman secara waktu insya Allah tetap hari Minggu. Namun kami akan mencoba menyesuaikan dengan jadwal di bulan puasa gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, jazakumullah khairan kepada Ustadz Junaidi yang sudah memberikan ilmunya pada kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi ilmu yang barokah kepada kita semua. Dan terima kasih juga Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menimba ilmu ini sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai umat Islam untuk terus tafaqquh fiddin. Mari kita tutup kegiatan kita kali ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.